sederet data berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan observasi fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu lampau ke waktu mendatang. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian. Tren sekunder kecenderungan yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke suatu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Pola ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya populasi, perubahan pendapatan, dan pengaruh budaya. Variasi musim seasonal yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Pola ini berhubungan dengan faktor iklim atau cuaca atau faktor yang dibuat oleh manusia. Variasi siklus saislikal yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak sedikit teratur. Perbedaan utama antara pola musiman dan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap, sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari suatu siklus ke siklus yang lain. Saya Muhammad Rafli Junaidi akan menjelaskan tentang variasi random. Variasi random atau residu yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau variasi dari data berkala juga terdiri dari 4 komponen yaitu gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler atau long term movement of cellular trend yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, kecenderungan menaik atau menurun dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua, gerakan variasi atau variasi sikli atau siklus adalah gerakan atau variasi dalam jangka sekitar garis tren. Gerakannya bisa terjadi setelah jangka waktu tertentu, bisa 3 tahun, 5 tahun atau lebih dan memperlihatkan pola tertentu mengenai gelombangnya. Yang ketiga, gerakan atau variasi musiman, seasonal movement or variation, yaitu gerakan yang berayun naik atau turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun, dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Gerakan yang 4, gerakan atau variasi random residu, yaitu gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan atau chance factor. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur, dan tidak dapat diperkirakan. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, bencana alam, dan yang lain. Yang terakhir, metode rata-rata bergerak atau moving average. Pengertian moving average adalah moving merupakan salah satu indikator tren yang cukup populer. Indikator ini memperhalus pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu, sehingga mempermudah untuk mengenali tren atau arah pergerakan harga secara umum. Macam-macam moving average
A. Moving average sederhana, metode yang sering digunakan untuk meletakkan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini bisa dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-rata. Jika digunakan 3 tahun, sebagian besar pencarian rata-rata bergerak. Teknik tersebut dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. B. Moving average tertimbang. Pada moving average tertimbang adalah nilai yang digunakan untuk menimbang rata-rata pergerakan adalah koefisien binomial. Misalnya, jika periode bergerak yang digunakan adalah 4 tahun, maka konvensi binomial yang digunakan untuk menimbang adalah 1,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Apriani dengan NIM 111907796. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dengan metode moving average sederhana atau simple moving average. Ini ada data BPS. Data yang kita ambil itu data listrik terjual. Selanjutnya ada data 2017 PT PLN Persero dalam periode 1 tahun dari Badan Pusat Statistika yang kami ambil sebagai berikut beserta perhitungan dari rata-rata bergerak sederhana 3 bulan. Di sini ada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, yaitu 1 tahun. Ada listrik terjual. Data listrik terjual ini dari data BPS tadi kita masukkan semua. Lalu ada sigma Y dan rata-rata bergerak sederhana 3 bulan yang nantinya akan kita hitung dan kita ramalkan. Selanjutnya kita ke prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 bulan. Dan rumus rata-rata bergerak sederhana. Kita ke rumusnya dulu. MA sama dengan sigma Y per jumlah periode. MA itu moving average, sigma Y itu keseluruhan jumlah dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode itu jumlah periode rata-rata bergerak. Atau dapat ditulis MA sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 per N. N1 itu data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 itu data periode ketiga dan seterusnya, dan N itu jumlah periode rata-rata bergerak. Kita kembali lagi ke data 2017 PT PLN Persero. Nah, di sini kita jumlahkan dulu dari bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Setelah kita jumlahkan, hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan. Nah, jadi hasil dari bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret itu hasilnya 13.810.850. Kita letakkan di bulan Februari karena di tengah-tengah bulan antara bulan Januari dan bulan Maret. Lalu kita bagi dengan 3 bulan atau 3 periode, yaitu hasilnya 4.603.617. Nah, selanjutnya kita hitung lagi seperti tadi, tapi kita tinggalkan bulan sebelumnya. Jadi kita dimulai dari bulan Februari, bulan Maret, dan bulan April. Semua dijumlahkan dari bulan Februari, Maret, April, hasilnya 13.702.849. Lalu kita letakkan di bulan Maret karena di tengah-tengah bulan antara bulan Februari dan bulan April. Selanjutnya kita bagi lagi jadi 3, hasilnya 4.567.616. Nah, hasil 4.567.616 itu adalah ramalan untuk di bulan Mei. Nah, ramalan yang kita buat ini ternyata terpeleset lebih kecil dari penjualan di bulan Mei. Nah, untuk menghitung ramalan bulan berikutnya sama seperti tadi, kita jumlahkan dulu 3 bulan dan meninggalkan bulan sebelumnya, lalu kita bagi jadi 3. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata bergerak tertimbang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Antung Fauzia. NIM saya 111911063.
Sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang rata-rata bergerak tertimbang perhitungan manualnya. Di sini ada rata-rata bergerak tertimbang. Umumnya timbangannya dipergunakan bagi rata-rata bergerak ialah koefisien binomial. Rata-rata bergerak per 3 bulan harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Lalu prosedur menghitungnya rata-rata bergerak tertimbang per 3 bulan sebagai berikut. Pertama, jumlahkan data tersebut selama 3 bulan berturut-turut secara tertimbang. Yang kedua, bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 ditambah 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tersebut, dan seterusnya sampai selesai. Di sini ada rumus weighted moving average, MA sama dengan sigma Y dibagi jumlah periode. Keterangannya, MA itu sama dengan moving average. Lalu yang kedua ada sigma Y, keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode yaitu jumlah periode rata-rata bergerak, atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N1 dikali 1 ditambah N2 dikali dengan 2 ditambah N3 dikali dengan 1 dibagi 4, atau disebut juga dengan bobot. N1 dikali 1 itu dari koefisiennya ya, koefisien yang ini harus diingat. Jadi N1 dikali dengan 1 ditambah N2 dikali dengan 2, lalu N3 dikali 1 dibagi dengan 4. 1 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 4, jadi dibagi dengan 4 bobotnya. Keterangannya di sini adalah MA sama dengan moving average. N1 itu data periode pertama, lalu yang kedua N2 yaitu sama dengan data periode kedua, N3 sama dengan data periode ketiga, dan seterusnya. Lalu di sini ada 4 adalah bobot secara umum. Jadi N itu diganti dengan 4, itu bobot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data dengan metode moving average secara perhitungan manualnya. Di sini kami mengambil data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 dari PT PLN Persero dalam periode 1 tahun. Nah, di sini kami akan menghitung dengan rata-rata bergerak tertimbang selama 3 bulan. Di sini ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Lalu yang pertama, tadi kan prosedurnya itu menjumlahkan data tersebut selama 3 bulan berturut-turut secara tertimbang. Nah, bedanya kan kalau di simple itu dia nggak pakai koefisien binomial, sedangkan di sini menggunakan koefisien binomial. Di sini yang pertama kita kalikan dulu 3 bulan ini dengan koefisien binomial, yaitu yang pertama kita kalikan dengan 1, lalu yang kedua kita kalikan dengan 2, lalu di sini kita kalikan dengan 3. Maksud saya dikali dengan 1. 1, 2, 1. Nah, udah. Ini kan hasilnya tetap ya. Kalau yang dikali dengan 1, bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap. Ini sudah dikalikan semua. Lalu yang dikalikan itu hanya 2 saja. Yang dikalikan dengan 2, hasilnya dari perkalian 2 ini nanti dijumlahkan dengan bulan Januari dan Maret. Nah, udah seperti ini. Udah dijumlahkan semua hasilnya. Lalu ditaruh di tengah-tengah bulan. Jadi Januari, Februari, Maret kan tengah-tengah bulannya kan di Februari ya. Nah, jadi diletakkan di tengah-tengah bulan. Habis itu, setelah sudah dikali, udah dijumlah, lalu ini dibagi itu dengan 4. Dibagi dengan 4, dan hasilnya diletakkan di sini di bulan Maret. 4.546.498 dibagi dengan 4. Lalu, sudah seperti ini, prosedurnya sama semua sampai bulan Desember. Di sini saya akan mencontohkan 2 contoh lagi, yaitu dari bulan, kan tadi sudah rata-rata bergerak tertimbang ya. Namanya rata-rata bergerak itu kan setiap bulannya itu bergerak gitu. Nah, udah bulan Januari, lalu kita bergerak lagi di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini sama, ini juga sama. Ini jadi jadi yang Januari kita udah diemin, udah kita nggak usah hiraukan lagi bulan Januari. Jadi yang sekarang kita fokus bulan Februari, Maret, dan April, karena di sini 3, jadi hanya 3 saja yang diambil. Yaitu ini dikali dengan 1, lalu ini dikali dengan 2, ini juga dikali dengan 1. Nah, udah seperti ini dikali dengan 1, ini dikali dengan 2, lalu ini dikali dengan 1. Ini saya, jika ingin menghitung gampang kan, perkalian apapun itu kan, yang dikali dengan 1 itu kan hasilnya tetap. Jadi yang dikali itu cuman yang dikali dengan 2
Lalu langsung jumlahkan saja yang ini dikali dengan bulan April. Setelah itu sudah semua dijumlahkan, hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tersebut. Februari, Maret, April. Nah, Februari, Maret, April kan yang tengah-tengah bulan itu apa? Maret. Jadi diletakkan di bulan Maret. Sudah seperti ini, diletakkan di tengah-tengah bulan, lalu dibagi dengan 4. 1 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 4. Dibagi 4, hasil diletakkan di sini. 4.583.698.000. Nah, seterusnya sampai bulan Desember. Setelah tadi kan udah bulan Februari, Maret, maka bergerak lagi di bulan Maret. Jika sudah bulan Maret, lalu di sini April. Jadi mulai jadi 3 bulan Februari, Maret, April tadi udah, lalu bergerak di bulan Maret lagi, Maret, April, Mei. Lalu habis sudah Maret, lalu bergerak lagi di bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, di sini kenapa kosong? Karena kan udah sampai bulan Oktober ya ceritanya. Nah, habis itu Oktober, November, Desember. Nah, Oktober, November, Desember itu dikali dengan 1 sama kayak tadi. Ini dikali dengan 1, ini dikali dengan 2, lalu ini dikali dengan 1. Setelah sudah semua, ini dikali semua, lalu dijumlah, lalu hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tadi, Oktober, November, Desember. Nah, kan Oktober, November, Desember. Nah, yang di tengah-tengah bulan itu apa? Yaitu bulan November, maka diletakkan di bulan November. Lalu dibagi dengan hasilnya tadi dibagi dengan 4. Nah, hasilnya segini, 4.876.083. Jadi setiap sigma Y itu dibagi dengan koefisien binomial. Jadi ini tuh bobotnya itu tergantung dari soal. Nah, udah dibagi dengan 4, udah hasil segini sampai bulan Desember. Jadi ini peramalan dari setiap bulan. Apakah benar peramalannya segini? Ternyata dari beberapa data yang diamatin itu banyak yang salah peramalannya. Nih, ini tuh peramalannya. Jadi peramalan dari setiap bulannya. Ini saya akan menjelaskan tentang Excel. Baik, di sini saya menjelaskan tentang Excel. Dan pertama ini kita hapus dulu. Ini saya sudah kita delete. Lalu ini kita delete. Nah, semua ini kosongnya seperti biasa. Lalu di sini tadi ingat rumusnya, yaitu yang pertama ini kita blok bulan kita blok dulu bulan Januari, lalu dikali dengan 1 tambah dikali dengan bulan Februari dikali 2 tambah dikali dengan bulan Maret dikali dengan 1. Nah, sudah seperti ini dibagi dengan 4 tadi koefisien binomial. Bagi dengan 4, klik. Nah, udah seperti ini. Tadi kan rumusnya sama ya, lalu tarik ke bawah. Atau bisa juga kalau mau, ini saya kasih contoh lagi. Sama rumusnya, tadi kan udah Januari lalu kita bergerak lagi ke bulan Februari. Nah, ini bulan Februari kita gerakan. Nah, ini dikali dengan 1. Lalu ditambah dengan bulan Maret. Kali dengan 2. Ini kita tanda kurung, jangan lupa. Kalau tidak nanti rumusnya salah ya. Lalu di sini ada bulan April. Jadi dia setiap menghitungnya itu setiap bulannya itu bergerak dikali dengan 1. Ingat koefisien binomial. Lalu dibagi dengan 4. Lalu klik enter. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita jika mau simpelnya, ini kita tarik semuanya sampai ke bulan Desember. Hasilnya maka seperti ini. Lalu cara membuat diagramnya yaitu pertama kita blok dulu semuanya, tabel sampai sini. Lalu kita klik recommended cards, lalu all charts. Di sini ada line, itu kita pilih line with markers. Kenapa? Karena dia jelas ada titik-titiknya seperti ini. Jika sudah maka klik OK. Nah, sini udah keluar. Di sini kita ganti namanya weighted moving average. Moving average. Nah, sudah saya seperti ini. Nah, yang biru ini adalah list terjualnya. Lalu di sini adalah rata-rata bergerak tertimbangnya. Sini kita bisa lihat grafiknya. Ini juga sama. Yang list terjual itu grafik akhirnya itu naik ya. Nah, benar kan di sini naik kan. Lalu yang ini malah turun.
peramalannya. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia Ungerjo dengan NIM 119078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moving average di Microsoft Excel. Ini adalah data-datanya. Dan ini dikosongkan karena nanti akan terisi secara otomatis. Pertama-tama kita pilih menu data, lalu kemudian kita pilih data analisis, lalu pilih moving average. Klik OK. Input ranknya kita blok bagian listrik terjual. Lalu kemudian intervalnya kita isi 3 karena di sini adalah 3 bulan. Berarti kita menggunakan 3 periode. Output ranknya kita blok bagian rata-rata bergerak sederhana 3 bulan. Kita blok. Lalu chart outputnya kita checklist. Kemudian klik OK. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.